Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bu Wenti, di kelas Bu Wenti Krisna. Teman-teman, kali ini tetap bahas terkait dengan skripsi. Ini sekarang Bu Wenti akan bahas fokus di bab 4. Kalau di skripsi itu biasanya hasil dan pembahasan ya, tapi kalau di tesis itu bab 4 itu masih medpen. Itu dulu di kampusnya Bu Wenti. Jadi ini beda-beda, tapi Bu Wenti akan jelasin hal yang perlu diperhatikan di bab 4. Oke ya, yang pertama kita langsung aja, nggak perlu basa-basi lagi ya. Ini adalah yang penting untuk kalian mengerjakan ya. Bab 4 di sini adalah analisa dan pembahasan. Teman-teman, sekali lagi panduan atau tahap-tahapnya di setiap kampus itu kan beda-beda. Ada yang bab 3 ini, bab 4 ini, atau per bab itu juga beda-beda urutannya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saja ketika kita memasuki bab 4 gitu ya teman-teman. Di bab 4 pastikan ya, di yang pertama itu adalah, kalau di sini Bu Wenti yang pertama satu adalah gambaran umum perusahaan. Dijelasin juga terkait dengan perusahaan secara detail, tapi tidak terlalu banyak-banyak juga, seperlunya aja. Misalnya di sini Bu Wenti itu membahas terkait dengan Excel show kemarin itu gambaran umum terkait dengan perusahaannya. Yang pertama Bu Wenti bahas terkait dengan lokasi, cabangnya di mana aja, dan ya seperti itulah. Pasti teman-teman udah ahli juga kalau membuat profil perusahaan ya. Terus yang kedua adalah masuk di hasil penelitian. Bentar ya, coba Bu Wen ini coba lihat. Nah, kalau udah teman-teman, kalau Bu Wenti di sini membuat profil perusahaan itu ya, gambaran umum perusahaan itu nggak cukup satu halaman. Bu Wenti akan singgung beberapa bagaimana strategi pemasarannya si perusahaan ini selama bertahun-tahun hingga sekarang ini. Jadi nggak melulu cuman profil perusahaan, lokasi cabangnya di mana udah selesai, nggak. Terkadang juga harus dikaitkan dengan beberapa variabel, kita disinggung lah sedikit-sedikit selama ini udah ngapain aja terkait dengan reward attractiveness tadi gitu kan ya. Sedikit-sedikit aja disinggung gitu kan, jadi lebih jelas kita tuh mau bicara seperti apa. Meskipun sih di ujian profil ini terkadang memang jarang juga disinggung-singgung, nggak terlalu banyak, tapi jangan juga satu halaman gitu kan ya, diperjelas dengan padat gitu ya, nggak banyak tapi jelas banget, udah mencakup di penelitian kalian itu gitu ya teman-teman ya. Jangan pelit-pelit, jangan males-males untuk mendeskripsikan profil perusahaan. Cari poin-poin yang pas untuk mendeskripsikan perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah hasil penelitian ya. Kalau di sini Bu Wenti adalah mungkin 5.2 atau 4.2 ya. Hasil penelitian. Yang pertama adalah karakteristik responden. Jangan lupa karakteristik respondennya ya. Jenis kelamin, usia, terus durasi. Di sini Bu Wenti ada durasi atau member anggota selama memakai. Kan Bu Wenti kan objeknya adalah kan di sini Bu Wenti yang dijadikan sampel adalah orang-orang yang memiliki kartu member. Jadi di sini udah berapa lama sih mempunyai kartu member ini? Di sini juga ada hasilnya. Di demografi, pendidikan dan lain sebagainya, pekerjaan. Nah, seperti itulah teman-teman. Setelah kita menentukan mendeskripsikan terkait dengan profil perusahaan, kita langsung ke hasilnya gitu ya, secara statistik ya, secara statistik dulu kalau hasil ini ya. Mulai penentuan hasil dari demografinya, distribusi frekuensi ya, distribusi frekuensinya. Di sini ada jawaban responden, variabel reward attractiveness atau variabel X1 itu apa, hasilnya seperti apa, yang jawab setuju tuh berapa banyak, dan dideskripsikan gitu. Terus yang selanjutnya adalah di sini adalah analisis hasil penelitian. Di sini uji validitas. Kalau Bu Wenti di sini kan pakai AMOS gitu ya, pakai teknik analisisnya pakai AMOS. Jadi di sini Bu Wenti lengkap sih kalau di sini. Cuman kalau teman-teman kalau
sama aja sih teman-teman. Di sini nanti hasil dari penelitian itu hasil dari statistiknya ya, hasilnya berapa dideskripsikan dulu secara statistik dulu ya, hubungan antar variabel dan lain sebagainya. Baru nih yang paling penting nih ya, yang perlu diperhatikan di bab 4 ini adalah teman-teman, yaitu pembahasan. Kalau uji-ujinya teman-teman bisa lah lihat emang buku statistik aja gitu ya. Tapi kalau di sini teman-teman yang terpenting adalah hasil pembahasannya. Jadi kalau umumnya misalnya kita langsung aja ya, misalnya ada yang ditolak atau ada yang diterima, teman-teman bukan hanya terkait dengan menurut hasil analisis secara statistik bahwasannya adalah sekian 0,0 sekian, yang berarti itu adalah diterima, yang berarti itu adalah ditolak hipotesisnya. Udah selesai gitu. Tidak seperti itu teman-teman. Kalau Bu Wenti di sini misalnya gitu ya, ada satu variabel, ada 2 variabel sih Bu Wenti kemarin itu yang ditolak. Nah alasannya kenapa sih kok ditolak? Nah itu dijelasin teman-teman. Jangan cuman karena hasil statistiknya 0, sekian berarti hasilnya ditolak, berarti tidak berpengaruh. Udah enggak seperti itu teman-teman. Nih kalau umumnya Bu Wenti di sini adalah sebentar, ada group belongingness, itu pengaruh group belongingness terhadap customer loyalty itu ditolak gitu ya. Kenapa kok ditolak? Wih, penjelasannya Bu Wenti di sini banyak banget teman-teman ya. Jadi selain Bu Wenti mengeluarkan yang namanya teori, iya kalau kan di di hipotesisnya atau di kerangka konseptualnya itu grup belongingness X5-nya Bu Wenti itu langsung ke Y2. Harusnya X5-nya Bu Wenti ini ke Y1 dulu, yaitu customer satisfaction, baru ke loyalty. Karena menurut teori si A gitu kan, ada teorinya bahwasannya orang itu akan, nah ini ya, perusahaan sangat percaya bahwa kepuasan adalah kunci dari penyebab pelanggan setia. Jadi X5 group belongingness tadi, X5-nya Bu Wenti ini nggak bisa kalau umamanya langsung ke customer loyalty, harus melewati customer satisfaction dulu. Pelanggan akan setia ketika sudah merasa puas atas produk kita tersebut. Itu yang pertama. Jadi pembahasan hasil analisis itu nggak boleh cuman mentranslate atau mengcopy paste hasil dari yang namanya statistiknya saja, tapi dibahasakan. Boleh ditambah bukan boleh ya, satu ditambahkan atau dikaitkan dengan teori, yang kedua dengan bahasa dan pemahaman kita sendiri, ya kan? Jadi yang secara teori udah ada nih. Yang kedua adalah dijawab lagi nih sama Bu Wen. Yang kedua adalah karena sampelnya dulu itu Bu Wenti ini kalau penelitian sebelumnya itu sampelnya di negara ini dan Bu Wenti adalah di negara Indonesia. Jadi udah berbeda karakter. Menurut penelitian juga karakter yang ada di negara ini dengan negara ini itu berbeda. Makanya di Indonesia tidak bisa diterapkan, maka dari itu hasilnya ditolak. Banyak teman-teman ya, nggak boleh cuman teman-teman itu mengartikan atau membahasakan, mentranslate hasil statistik cuman angka dan mengcopy paste angka itu ke hasil pembahasan. Nggak bisa teman-teman. Itu yang membuat lah terus hasil penelitianmu ini apa manfaatnya buat akademisi dan juga praktisi ya, buat perusahaan objek penelitian kalian tuh apa terus manfaatnya. Nah begitu. Jadi misalnya ternyata karakter di negara tersebut dan di negara yang kita teliti ini berbeda. Kalau di negara tersebut itu bisa, belum tentu ternyata di negara kita ini. Nah kita harus ngapain nih kalau mamanya di negara kita ini dengan program tersebut, kita harus ngapain? Kalau di negara itu bisa, cari lagi kalian itu. Nah kalian nanti boleh di kesimpulan ditambahkan ya. Yang penting udah jelas hasil pembahasannya di situ, teman-teman udah jelas banget bahwasannya apa yang menjadi alasan kenapa si variabel X ini, anggap aja X5 itu ditolak ya. Selain ada teori
juga ada wawasan dari teman-teman dengan bahasanya teman-teman, tapi juga memang faktanya seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman, bisa ditambah teori, bisa dibandingkan objek penelitiannya, sampelnya, dan lain sebagainya. Tidak cukup cuman pembahasan terkait dengan hasil statistik dibahasakan dengan deskriptifnya. Tidak bisa, harus ada alasannya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya, seterusnya juga begitu ya teman-teman. Di bab 4 itu sudah seperti itu. Jangan lupa hubungan antara variabelnya. Jadi teman-teman juga, makanya kenapa teman-teman tuh wajib banget mempunyai itu penelitian-penelitian terdahulu yang kredibel atau yang memang relevan, berkorelasi dengan penelitiannya teman-teman, biar bisa menjadi bahan atau wawasan teman-teman untuk menjawab, ya kan? Jadi penelitian-penelitian terdahulu, terus baca-baca terkait dengan fenomena-fenomena yang sekarang itu dikaitkan teman-teman. Nggak boleh cuman hasil statistik aja dideskriptifkan udah selesai. No, oke? Itu aja teman-teman di bab 4 yang perlu diperhatikan. Jadi kita akan banyak berargumen di bab 4 ini. Jadi di bab 4 ini sebenarnya hasil penelitian untuk apa? Impactnya apa sih gitu kan? Buat si objek yang kalian teliti itu. Ya, nggak boleh cuman asal statistik angka udah selesai ya. Itu nanti statistiknya kan udah banyak gitu ya. Ini kalau dijelasin di sini durasinya sampai bisa panjang. Tapi ini adalah yang paling sering ditanyakan di bab 4-nya gitu ya teman-teman. Itu aja yang bisa Bu Wenti sampaikan. Terima kasih banyak, semoga lancar di bab 4 ini. Banyakin belajar, banyakin wawasan, dan juga banyakin baca artikel. Itu aja, oke? Banyakin doa pastinya, oke? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.